warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nih, nama saya Rahmatullah Muzaki dengan NPM B1A023412 nih. Saya berkelas di kelas D semester 5 Fakultas Hukum. Baik, saya akan menjelaskan tentang bab 8 nih, mekanisme penanganan HAM, buku hukum dan HAM. Penulis sendiri Bapak Aris Priyo Agus Santoso. Baik, saya langsung balik nih ke materi yang mau saya jelasin. Saya jelasin materi tentang yang kita sebutin tadi ya, mengenai mekanisme penanganan HAM. Materi ini penting nih untuk kita pahami, karena masalah HAM itu hanya tentang pelanggaran, tapi juga negara kita menangani dan menyelesaikan. Jadi kita bukan hanya bicara tentang yang salah dan yang memperbaikinya, kita juga harus menjaga bagaimana HAM di Indonesia ini tetap terus ditaati, karena HAM ini benar-benar menyangkut tentang hak kemanusiaan. Ini penting sekali dalam sebuah negara, teman-teman. Baik, saya akan langsung menjelaskan tentang bagaimana bagian pertama tentang penegakan hukum dan HAM. Oke, kita mulai nih di bagian pertama, yaitu penegakan hukum dan HAM. Sebenarnya pada dasarnya penegakan HAM adalah semua upaya yang dilakukan nih untuk menghormati dan melindungi, menegakkan dan memenuhi hak asasi manusia nih. Tapi ada beberapa nih teman-teman yang menjadi bagian dari HAM itu sendiri. Seperti prinsip utamanya ini, yaitu respect, protect, fulfill, dan promote. Ya, yang pertama adalah respect nih teman-teman. Respect sendiri adalah bagaimana cara kita menghargai seseorang, yang berarti negara tidak boleh melanggar HAM warga negaranya sendiri. Contohnya, negara kita tidak boleh nih melakukan penyiksaan atau penangkapan sewenang-wenang, karena banyak negara-negara yang melakukan itu dan masyarakat merasa terancam nih teman-teman. Kadang hak asasi manusia juga harus dilakukan dengan sendirinya. Kepedulian terhadap manusia sendiri penting nih buat menjaga ekosistem dan warga-warga sekitar agar terus bersama nih teman-teman. Itulah pentingnya nilai NKRI di dalam negeri kita ini nih teman-teman. Baik, saya akan langsung nih menjelaskan tentang protect, yaitu negara harus melindungi warga dari tindakan orang lain. Misalnya pemerintah harus melindungi korban kekerasan, korban diskriminasi, seperti banyaknya yang terjadi dan maraknya terjadi di Indonesia nih. Ada sebagiannya juga nih teman-teman, korban kekerasan ini tidak terhadap anak-anak saja teman-teman, bisa juga menjadi bagian dari hubungan keluarga, seperti kekerasan terhadap istri, terhadap anak. Dan kekerasan ini adalah dampak buruk nih bagi anak-anak. Misalnya ada anak-anak di dalam keluarga dan seorang ayah melakukan kekerasan terhadap ibunya. Hal ini sangat berdampak nih teman-teman buat anak-anak teman-teman, tidak bagus nih. Karena itulah pentingnya nilai-nilai moral yang dibangun oleh negara kita nih teman-teman. Korban diskriminasi adalah korban-korban yang dilakukan biasanya nih teman-teman sama orang-orang yang memedulikan dirinya sendiri nih, seperti pembulian nih yang sering marak terjadi di sekolah-sekolah nih. Tidak ada kepedulian sama sekali dari pihak guru, bukan karena tidak kepedulian dari pihak gurunya ini teman-teman, tapi dampaknya seperti guru tidak terlalu memikirkan. Namun banyak nih teman-teman, seperti kabar-kabar diberikan nih teman-teman, anak-anak korban bully mengalami penderitaan atau depresi nih. Ada sebagian menjadi sedikit tidak ingin berteman atau berkomunikasi lagi dengan orang lain. Ini dampak buruk nih, salah satu dampak buruk dari korban diskriminasi nih teman-teman. Buat teman-teman, saling lindungin lah teman-teman, karena kita percaya seseorang akan menjadi apa yang mereka inginkan tanpa harus menjadi biang dari dalam sebuah organisasi yang menyakitkan teman-teman. Saya percaya nih terhadap teman-teman buat melakukan hal baik terus terhadap orang-orang sekitarnya nih teman-teman. Baik, yang terakhir langsung saya yang ketiga dulu nih. Yang ketiga langsung kita bahas nih, fulfill artinya negara wajib menyediakan fasilitas, layanan dasar dan termasuk pendidikan nih, kesehatan dan pelayanan publik teman-teman. Kalau negara kita tidak menyediakan itu, berarti negara kita tidak memenuhi nih kewajiban terhadap HAM. Dan
Itu penting nih teman-teman, pelayanan publik ini terhadap cara kita mengayomi masyarakat-masyarakat yang ada di Indonesia nih teman-teman. Pelayanan ini juga menjadi bagaimana masyarakat kita dapat melaporkan apapun yang terjadi nih teman-teman. Baik, yang terakhir langsung nih tentang Promet. Promet yaitu negara harus mengedukasi nih masyarakat tentang pentingnya HAM nih. Ini biasanya bisa lewat kampanye, pelatihan atau program-program pendidikan. Dan ini adalah salah satu edukasi yang sangat penting nih buat di sekolah-sekolahan agar anak-anak tidak berlaku sewena-wena terhadap temannya teman-teman. Karena pentingnya nilai moral dalam diri kita sendiri nih teman-teman. Itulah kepedulian yang harus kita jaga sebenarnya teman-teman. Banyak anak-anak bangsa ini tidak melakukan ini teman-teman. Seperti banyak dampaknya bully di Indonesia ini menyebabkan beberapa anak seperti kasus-kasus yang terjadi baru-baru ini nih teman-teman. Kita harus pentingnya itu nilai moralisasi terhadap orang lain nih teman-teman. Saya percaya nih teman-teman kita bisa nih menjadi teman-teman yang baik, menjaga dan melindungi teman-teman yang lain. Baik, langsung aja nih kita bahas tentang mekanisme nih penanganan HAM di Indonesia nih teman-teman. Baik, selanjutnya kita masuk nih ke dalam mekanisme nih. Biasanya mekanisme dalam penanganan HAM di Indonesia nih teman-teman sudah punya sendiri nih teman-teman, sistem yang cukup lengkap, meskipun dalam praktiknya kadang masih berjalan tidak sempurna nih teman-teman, karena masih banyak keraguan warga terhadap pentingnya pelayanan publik yang terjadi di Indonesia nih teman-teman, karena mungkin kurangnya respon dari pihak pelayanan publik itu teman-teman. Ada beberapa nih lembaga dan mekanisme yang terlibat. Saya jelaskan satu-satu secara singkat dan mengalir ya teman-teman. Seperti Komnas HAM nih teman-teman. Ini merupakan lembaga negara independen yang khususnya menangani isu HAM nih. Kalau ada nih orang-orang yang kelompok atau yang merasa haknya dilanggar nih, mereka bisa tuh mengadu ke Komnas HAM. Tugas Komnas HAM itu cukup banyak nih teman-teman, mulai dari menerima laporan, melakukan investigasi, dan mengumpulkan bukti nih teman-teman, sampai membuat rekomendasi nih kepada pemerintah. Jadi bisa dibilang Komnas HAM adalah pintu pertama nih untuk menangani kasus-kasus HAM di Indonesia. Buat teman-teman yang merasa nih salah satu dari ciri-ciri yang sudah disebutin nih teman-teman sendiri bisa nih langsung laporin aja nih ke Komnas HAM buat membuat laporan tentang perihal yang terjadi nih pada teman-teman. Dan buat teman-teman, jadi lakukan apa yang sudah dibuat nih oleh pemerintah nih teman-teman. Ada perlindungannya nih teman-teman kalau teman-teman merasa terancam atau disakiti nih teman-teman. Baik nih, kita lanjut nih teman-teman, langsung ke pengadilan HAM. Nah, kalau kasusnya termasuk dalam kategori pelanggaran HAM berat seperti genosida atau kejahatan terhadap kemanusiaan, maka kasus tersebut bisa nih dibawa ke pengadilan HAM teman-teman. Dan pengadilan ini sebenarnya udah diatur nih teman-teman dari tahun 2002 nih dalam Undang-Undang Nomor 26. Dan ya begitulah kategori HAM berat nih teman-teman tentang genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan yang seperti terjadi di Palestina kemarin nih teman-teman. Kan kasus itu udah banyak nih teman-teman di berita tentang genosida yang dilakukan oleh Israel nih teman-teman. Buat teman-teman sendiri yang merasa nih punya jiwa-jiwa sosial, pentingnya untuk mengingatkan yang lain untuk tidak pernah melakukan hal-hal yang berbahaya nih teman-teman. Karena hal-hal kecil bisa menjadi hal-hal besar jika dibangun sejak kecil nih teman-teman. Baik, langsung nih kita jelasin tentang alurnya ya. Baik, alurnya biasanya juga dimulai nih teman-teman dari penyelidikan oleh Komnas HAM, diteruskan ke Kejaksaan Agung nih teman-teman untuk penyelidikan baru. Kemudian masuk nih ke persidangan. Di sini hakim memutuskan apakah pelaku bersalah dan menentukan jenis hukuman dan pemulihan bagi korban nih teman-teman. Pengadilan HAM sangat penting karena memberikan mekanisme formal untuk menindak pelaku pelanggaran HAM berat teman-teman. Dan mekanisme non yudisial nih, langsung saja saya bacain tentang selain
jalur hukum nih. Ada juga mekanisme non yudisial, ada penyelesaian di luar pengadilan. Biasanya mekanisme digunakan untuk kasus-kasus yang sifatnya lebih ringan nih teman-teman. Contohnya ada nih mediasi. Komnas HAM sering juga melakukan mediasi antara pelaku dan korban untuk menemukan solusi damai. Ada juga resolusi atau pemulihan korban nih, atau pemberian rekomendasi tanpa melalui persidangan nih teman-teman. Tapi walaupun tidak sekuat pengadilan, mekanisme seperti ini kadang lebih cepat, lebih fleksibel, dan lebih gampang nih teman-teman. Biasanya dilakukan oleh cara mediasi nih teman-teman. Dan peran ombudsman juga ada nih teman-teman. Ombudsman di Republik Indonesia ini merupakan lembaga yang menangani nih pelanggaran HAM yang terjadi karena maladministrasi seperti layanan publik yang buruk nih teman-teman, dan pungli, diskriminasi layanan, atau penundaan yang berlalu-lalu nih teman-teman. Jadi buat teman-teman yang merasa ada salah satu dari yang saya sebutin tadi, bisa nih teman-teman melapor ke ombudsman untuk menjadikan ini dapat ditangani lebih efektif nih teman-teman. Kalau teman-teman merasa dirugikan ya, teman-teman juga bisa nih melaporkan ke beberapa lembaga yang udah saya sebutin tadi nih teman-teman. Jadi kalau hak seseorang sebagai pelayan tidak publik dirugikan nih teman-teman, ombudsman bisa nih turun tangan sendiri. Baik, tentang mekanisme penanganan HAM regional nih teman-teman. Selain mekanisme nasional, ada juga nih mekanisme regional khususnya di ASEAN nih teman-teman, seperti EICHR. EICHR adalah lembaga HAM di Asia nih teman-teman. Tugasnya juga ada nih mempromosikan HAM dan memberikan pelatihan, berdiskusi dengan negara-negara anggota nih teman-teman. AICHR ini teman-teman sendiri tugasnya adalah mempromosikan, lalu memang bisa membuktikan dan memberikan saksi nih teman-teman. Tapi peran pentingnya dalam menyatukan perspektif HAM di Asia Tenggara ini sangat penting nih teman-teman, karena dia merupakan lembaga yang menangani hal tersebut nih teman-teman. Langsung aja nih saya bacain tentang ACWC teman-teman. Sedangkan ACWC fokus pada perlindungan perempuan dan anak nih. Jadi lembaga ini memang mempedulikan tentang wanita dan anak nih teman-teman. Lembaga ini mendorong sebenarnya untuk negara-negara ASEAN menangani isu seperti kekerasan terhadap perempuan nih, yang udah saya bacain tadi nih teman-teman, tentang perdagangan manusia dan perlindungan anak dalam konflik, seperti kekerasan dalam keluarga yang saya baca tadi teman-teman. Tapi itulah guys, pentingnya teman-teman untuk kepedulian kita terhadap anak dan perempuan nih teman-teman. Sebagai warga negara yang baik, bisa kita melaporkan tanpa harus korban yang melaporkan nih teman-teman, karena itulah pentingnya kita berwarga negara ini teman-teman. Baik, langsung nih teman-teman, bagian keempatnya langsung kita jelasin tentang mekanisme penanganan HAM internasional ini. Jadi kalau mekanisme nasional dan regional tidak cukup nih, ada juga nih mekanisme internasional nih teman-teman. Dewan HAM PBB nih satu contohnya. Dewan HAM PBB itu sendiri berfungsi nih mengawasi kondisi HAM di berbagai negara nih, membuat resolusi dan melakukan investigasi nih apabila ditemukan pelanggaran serius nih teman-teman. Dan komitmen perjanjian juga ada nih teman-teman. Bagian keduanya adalah komitmen perjanjian PBB nih. Jadi ada berbagai komitmen komite internasional yang seperti komite anti penyiksaan, komite hak perempuan, komite hak anak dan sebagainya nih. Tapi ada juga masyarakat yang mengirim laporan ke komite ini untuk mereka merasa negara tidak memenuhi kewajiban HAM nih teman-teman. Teman-teman sendiri yang merasa tidak nih terpenuhi terhadap panggilan HAM itu sendiri, bisa nih teman-teman laporin ke komite PBB tadi nih teman-teman. Dan yang
Yang ketiga, tentang Mahkamah Pidana Internasional nih atau ICC, teman-teman. ICC juga menangani nih kejahatan yang paling berat nih seperti genosida dan kejahatan manusia nih, teman-teman. Walaupun Indonesia belum menjadi anggota ICC, mekanisme ini sangat penting nih secara global untuk pengadilan pelaku kejahatan besar nih. Pelaku kejahatan besar ini juga biasanya dilakukan seperti negara-negara yang seperti Israel kemarin nih, teman-teman. Kejahatan seperti genosida terhadap anak itu sangat berbahaya nih, teman-teman, karena itu bisa membahayakan anak-anak kecil nih, teman-teman. Dan hal ini juga penting nih buat teman-teman ingat. Jadilah apa yang sudah ditentukan dan tidak melawan apa yang sudah dibuat nih, teman-teman. Buat teman-teman sendiri, jangan ya membahayakan apa yang sudah ditentukan nih, teman-teman. Dan tentang bahayanya tadi, langsung kita bahas lagi tentang mekanismenya nih. Mekanismenya juga merupakan hal-hal dampak buruk yang dilakukan oleh pemerintah nih, teman-teman. Mekanisme itu sendiri biasanya sangat berbahaya nih, teman-teman. Jadi baik nih, teman-teman, aku langsung aja nih lanjutin materi berikutnya nih, bagian dan prinsip-prinsip global penanganan HAM nih, teman-teman. Nah, agar mekanismenya ini, penanganan HAM ini berjalan nih, teman-teman, berjalan efektif untuk masyarakat internasional nih, mengembangkan beberapa prinsip dasar nih biasanya, teman-teman. Dan prinsip-prinsipnya juga menjadi landasan nih buat negara kita untuk menangani pelanggaran HAM nih, teman-teman. Contohnya juga ada beberapa nih, teman-teman, prinsip-prinsip yang ada di dalam global ini, teman-teman, dan penanganannya nih. Langsung aja nih, teman-teman, aku bacain satu-satu nih buat teman-teman tentang prinsip non diskriminasi nih. Ada nih prinsip paling fundamental nih sebenarnya, teman-teman. Setiap orang sebenarnya berhak nih mendapat perlindungan HAM tanpa membedakan suku nih, agama, ras, dan gender nih, teman-teman, orientasi, status sosial, dan kedudukan politik, ekonomi juga nih, teman-teman. Apa sih suku, teman-teman? Suku itu biasanya ada di beberapa daerah nih, tapi di Indonesia ini termasuk negara yang cukup banyak nih sukunya, teman-teman, cukup beragam, dan ada beberapa dari pedalaman nih, teman-teman. Kita tidak boleh nih, teman-teman, membeda-bedakan, teman-teman, karena kita dari kota dan teman kita dari suku atau pedalaman lain, kita tidak boleh nih membeda-bedakan, teman-teman. Dan juga ada agama nih. Agama juga menjelaskan banyak nih, teman-teman. Semua agama itu sebenarnya baik nih, teman-teman. Jadi tidak boleh nih kita mendiskriminasi teman-teman yang lain karena perbedaan agama ya. Tentang gender juga ada nih, teman-teman. Ada gender laki-laki dan perempuan nih. Kita tidak boleh nih merendahkan gender-gender yang menurut kita tidak sesuai dengan keinginan kita nih, teman-teman. Seperti kita punya teman cewek, itu nggak boleh nih kita remehkan, kita rendahkan seolah-olah mereka tidak bisa membantu apa-apa nih, teman-teman. Orientasi itu cara pemikiran kita nih, teman-teman. Dan status sosial adalah kehidupan kita nih, teman-teman. Kehidupan yang ada yang di atas, ada yang di bawah nih, teman-teman. Kedudukan politik dan ekonomi nih. Ekonomi juga menyangkut tentang keuangan nih, teman-teman. Biasanya jika proses penyelidik atau penanganan kasus bersifat diskriminatif nih, teman-teman, maka negara sudah nih melakukan pelanggaran HAM. Dan prinsip akuntabilitasnya juga, negara juga harus nih bertanggung jawab nih, teman-teman, dalam setiap tindakan aparatnya. Jadi aparat atau oknum-oknum yang melakukan tindakan yang melawan diskriminatif bisa nih ditindaklanjuti nih, teman-teman. Yang artinya apabila aparat yang melanggar HAM bisa nih diproses nih, teman-teman. Negara juga harus memberikan klarifikasi politik nih atau pemberitahuan terkait kasus yang terjadi di publik nih, teman-teman. Seperti klarifikasi publik. Klarifikasi publik adalah permohonan secara langsung di dalam sosial media atau di media nih, teman-teman. Negara wajib menghormati hasil investigasi dan lembaga independen nih, yang artinya masyarakat harus mempercayai lembaga-lembaga yang sudah ditentukan oleh negara nih, teman-teman. Dan tanpa akuntabilitas, mekanisme penanganan HAM tidak akan dipercaya masyarakat nih, teman-teman. Berarti lembaga-lembaga yang sudah tidak ditentukan oleh negara tidak bisa nih dipercaya, teman-teman. Dan prinsip transparansi adalah keterbukaan nih.
keterbukaan dalam penanganan kasus HAM harus terbuka nih untuk publik nih, kecuali hal yang memang bersifat sensitif. Transparansi mencakup keterbukaan laporan nih. Jadi hal-hal yang sensitif mungkin tidak akan dibuka nih teman-teman, seperti kasus anak itu teman-teman, tidak boleh itu dibuka nih teman-teman. Jadi penanganannya sendiri sebenarnya sudah publik ya, sudah terbuka semuanya teman-teman. Tapi kasus yang di bawah umur mungkin akan bersifat sensitif nih teman-teman, jadi tidak terbuka untuk semuanya ya, semua kalangan nih teman-teman. Jadi buat teman-teman yang masih bertanya-tanya kenapa sih kasusnya tertutup, kenapa sih nggak dibuka nih kasus, mungkin kasus ini bersifat di bawah umur nih teman-teman, jadi tidak terbuka nih ya. Buat teman-teman sendiri yang menanyakan tentang hal-hal publik itu, biasanya hal-hal kasus-kasus yang emang marak dan sering terjadi nih di Indonesia nih teman-teman. Transparansi mencakup keterbukaan laporan, proses investigasi yang jelas nih, penyampaian hasil penyelidikan nih. Transparansi mencakup tentang keterbukaan laporan, artinya laporan-laporan yang sudah disampaikan bisa nih dibuka nih teman-teman untuk dilihat ke media atau ke masyarakat luas nih teman-teman. Dan proses investigasi yang jelas nih, jadi semua investigasi atau barang bukti akan ditentukan secara benar-benar, secara detail dan terbuka nih teman-teman. Jadi untuk barang-barang yang ada di TKP atau di lokasi investigasi bakal pure dijaga nih teman-teman, buat kepercayaan masyarakat publik nih teman-teman, dan harus jelas nih. Dan penyampaian hasil penyelidikan juga harus berupa hasil yang benar-benar sudah konkret nih teman-teman, atau benar-benar jelas dalam kasus ini ya teman-teman. Dan masyarakat berhak nih mengetahui apakah pengaduan HAM benar-benar ditangani atau tidak nih teman-teman. Jadi teman-teman bisa nih melaporkan kasus ini nih. Misalnya teman-teman merasa kasus yang teman-teman laporin ini tidak ada keadilan pemulihan atau tidak ada tangkapan dari lembaga ya teman-teman. Jadi prinsipnya memang benar-benar teman-teman bisa nih membuka kasus ini nih buat melihat apakah ini diurus atau tidak nih teman-teman. Jadi keempat langsung nih kita lanjutin tentang prinsip restoratif justice atau keadilan pemulihan nih. Ini adalah pendekatan ya teman-teman yang semakin banyak digunakan terutama untuk kasus pelanggaran HAM ringan atau konflik sosial nih teman-teman. Jadi pendekatan yang semakin banyak digunakan terutama untuk kasus pelanggaran HAM ringan atau konflik sosial nih teman-teman. Restoratif justice memfokuskan pada pemulihan hubungan antara korban dan pelaku nih, pemulihan kerugian, dialog mediasi, dan rehabilitasi. Jadi pemulihan, maksud dalam pemulihan ini teman-teman, jadi teman-teman bisa nih membuka baik nih teman-teman, pemulihan hubungan dan antara korban dan pelaku itu teman-teman adalah pemulihan atau pertemuan antara pelaku dan korban ini teman-teman, buat ngebalikin apa yang mungkin masih menjadi pikiran dari korban nih teman-teman, seperti pembahasan tentang kejadian tersebut teman-teman, agar tidak terjadi trauma di kemudian hari nih teman-teman. Pemulihan kerugian adalah pengembalian atas kerugian yang terjadi nih teman-teman. Jadi teman-teman yang merasa dirugikan nih, ada beberapa hal yang bisa berupa kerugian untuk teman-teman, bisa nih teman-teman meminta kembali pemulihan kerugian nih teman-teman. Dialog dan mediasi ini merupakan percakapan antara pelaku dan korban nih teman-teman. Dialog atau percakapan yang membahas tentang terkait kasus tersebut nih. Mediasi adalah untuk menengahi kasus ini yang menjadikan win-win solution nih teman-teman. Jadi buat teman-teman bisa menjadikan ini semua selesai dalam dialog saja sih teman-teman. Rehabilitasi adalah pemulihan diri di suatu tempat nih teman-teman. Jadi teman-teman bisa nih rehabilitasi atau pemulihan terhadap trauma kasus yang terjadi nih teman-teman. Pendekatan dianggap lebih manusiawi dan efektif ketika pelanggaran tidak termasuk kategori berat ya teman-teman. Tapi kasus ini merupakan kasus yang tidak berat ya teman-teman. Jadi kasus ini bisa nih ditangani dengan dialog dan mediasi nih teman-teman. Dan yang ketujuh, peran masyarakat sipil dalam penanganan HAM nih. Selain negara, banyak aktor
berperan penting dalam pengawasan penanganan HAM. Peran masyarakat sipil sangat vital nih agar negara tidak bertindak sewenang-wenang nih teman-teman. Lembaga swadaya masyarakat, NGO atau LSM, contoh lembaga di Indonesia nih, Kontras, LBH, Walhi, Imparsial, dan peran mereka juga meliputi tentang advokasi korban, pendamping hukum, investigasi independen, kampanye publik, dan memberikan tekanan moral nih kepada pemerintah. Tanpa LSM banyak kasus HAM mungkin tidak pernah sampai ke meja publik. Media massa juga berperan nih sebagai watchdog atau penjaga demokrasi nih. Berfungsinya media juga mengungkap kasus pelanggaran HAM nih teman-teman, memberikan tekanan publik, mengawasi kinerja aparat, menyediakan ruang bagi korban untuk bersuara nih. Kasus HAM tidak diberitahukan, seringkali berhati-hati begitu saja nih teman-teman. Mungkin begitu saja nih kasus tentang itu teman-teman. Dan akademisi kampus nih teman-teman, institusi publik membantu nih melakukan riset independen, menyusun rekomendasi kebijakan, mengkritisi tindak pemerintah nih, dan membangun juga kesadaran masyarakat nih melalui pendidikan formal. Tidak bisa tegak tanpa pemikiran kritis dan akademis nih teman-teman. Dan keempat adalah partisipasi individu masyarakat nih. Warga bisa juga nih berperan melalui melapor ke Komnas HAM, memberikan kesaksian nih, membuat petisi atau mengawasi layanan publik nih, aktif dan sosialisasi HAM nih teman-teman. Demokrasi tidak bisa nih hidup tanpa keterlibatan masyarakat nih teman-teman. Yang artinya warga juga bisa nih melapor ke Komnas HAM dan memberikan kesaksian itu berupa seperti saksi nih teman-teman, dan membuat petisi agar bisa nih teman-teman melakukan laporan nih, mengawasi layanan publik juga teman-teman bisa nih melapor ketika teman-teman tidak merasa nyaman nih dalam pelayanan publik yang dilakukan oleh lembaga Komnas HAM nih teman-teman. Dan aktif dalam sosialisasi HAM nih teman-teman, artinya teman-teman aktif nih dalam lingkungan HAM. Demokrasi tidak bisa nih hidup tanpa keterlibatan masyarakat ya teman-teman. Dan mekanisme pemulihan korban pelanggaran HAM juga seringkali nih jadi pembahasan HAM, hanya berfokus pada pelaku nih, padahal korban juga memiliki hal yang sama nih pentingnya teman-teman. Karena itu mekanisme pemulihan korban harus dibahas secara khusus nih teman-teman. Jadi restitusi atau ganti rugi yang diberikan oleh pelaku kepada korban nih, contohnya uang ganti rugi, perbaikan rumah dan fasilitas yang rusak nih, pengembalian tanah. Restitusi biasanya diputuskan oleh pengadilan nih teman-teman. Dan kompensasi sendiri juga diberikan oleh negara nih, khususnya jika pelanggaran dilakukan oleh aparat negara nih. Misalnya korban yang salah tangkap nih, korban penahanan tanpa bukti, korban penyiksaan oleh aparat nih, negara wajib tuh bertanggung jawab teman-teman jika terjadi salah satu hal yang terjadi yang saya sebutkan tadi nih teman-teman. Dan rehabilitasi juga jadi pemulihan nama baik nih dan kesehatan fisik maupun mental korban. Bentuknya bisa berupa nih teman-teman, ada layanan kesehatan, konseling psikologis, pemulihan identitas, dan pemulangan korban nih teman-teman. Rehabilitas juga sangat penting nih agar semua korban hidup nih normal teman-teman. Dan jaminan ketidak terulangan itu atau guards of non-repetition, negara wajib nih memastikan nih pelanggaran yang sama tidak terjadi lagi. Caranya juga sama nih teman-teman, reformasi hukum, pelatihan HAM bagi aparat nih, penguatan lembaga pengawas, dan penegakan sanksi nih yang tegas nih teman-teman. Ini adalah langkah pencegahan jangka panjang nih teman-teman. Jadi bagian contoh kasus penanganan di Indonesia ini untuk memperjelas nih mekanisme penanganan HAM nih, bisa melihat betapa contoh yang pernah terjadi di Indonesia ini membuat presentasi ini lebih konkret nih teman-teman. Jadi seperti kasus sengketa tanah nih teman-teman. Baik nih, contoh dari penanganan kasus HAM juga berupa kasus sengketa nih teman-teman. Masih banyak nih kasus sengketa yang dilaporkan ke Komnas HAM nih. Biasanya juga kasus ini melibatkan warga lokal nih, perusahaan dan pemerintah daerah nih teman-teman. Komnas HAM juga melakukan mediasi, mengumpulkan bukti dan memberikan rekomendasi nih kebijakan kepada pemerintah nih teman-teman. Dan kasus kekerasan aparat juga menjadikan korban dan atau keluarga dapat nih melaporkan ke Komnas HAM nih.
menurut proses pidana juga mengajukan laporan ke ombudsman jika malah administrasi atau lembaga independen ini membantu mencegah penyalahgunaan kekuasaan nih teman-teman. Jadi kasus ini bisa nih dilaporkan nih teman-teman. Mungkin segitu dulu nih penjelasan dari saya nih teman-teman. Terima kasih ya teman-teman sudah mau mendengarkan, dan mungkin sekian saja nih penjelasan dari saya tentang penanganan HAM nih teman-teman. Buat teman-teman sendiri yang masih menanyakan tentang penanganan HAM itu sendiri, teman-teman ini bisa nih melaporkan kasus ini ke Komnas HAM nih untuk mencakup lebih banyak lagi atau lebih detail lagi tentang HAM ini teman-teman. Buat teman-teman terima kasih ya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.